Bayangkan, sebuah ramalan yang dulu hanya dianggap candaan, kini perlahan terlihat seperti kenyataan. Bukan ditulis di buku sejarah, bukan diumumkan di mimbar politik, tetapi dibisikkan di sebuah malam sunyi. Nama itu tak pernah disebut terang-terangan. Namun waktu berjalan, dan potongan demi potongan mulai menyatu. Seorang anak muda, diremehkan, diragukan, bahkan ditertawakan. Tiba-tiba berdiri di jantung kekuasaan negeri ini. Apakah ini kebetulan, atau justru skenario yang sejak awal sudah dibaca oleh seorang Gus Dur? Dalam video ini, kita akan menelusuri ramalan yang konon pernah terlontar. 7 ujian yang menghadang, dan bagaimana Gibran menghadapi tekanan yang tak terlihat oleh kamera. Ini bukan sekadar cerita politik. Ini adalah kisah tentang kekuasaan, ujian, dan masa depan Indonesia. Tonton sampai akhir, karena di bagian terakhir, Anda akan mengerti mengapa ramalan ini terus dibicarakan hingga hari ini. Hujan turun pelan di Ciganjur, membasahi halaman rumah yang tampak biasa, namun kerap menjadi tempat lahirnya gagasan besar. Di bawah cahaya lampu temaram, Gus Dur duduk tenang, matanya seolah menembus waktu. Malam itu tidak ada pidato, tidak ada wartawan, hanya percakapan kecil yang kelak menjelma cerita panjang tentang masa depan bangsa. Angin malam membawa suara dedaunan, ketika Gus Dur tersenyum kecil, seperti seseorang yang baru saja melihat potongan takdir. Ia menyesap teh hangat, lalu melontarkan kalimat yang terdengar ringan, namun syarat makna. Ia berbicara tentang Indonesia yang suatu hari akan dipimpin oleh wajah-wajah muda yang kerap diremehkan, namun justru ditempa oleh tekanan. Seorang tamu mencondongkan badan, berusaha menangkap setiap kata. Gus Dur menyebut bahwa pemimpin masa depan tidak lahir dari kemewahan retorika, melainkan dari keberanian menanggung beban yang tidak ia ciptakan sendiri. Kalimat itu menggantung di udara, meninggalkan keheningan yang terasa berat. Malam semakin larut, dan hujan kian rapat. Gus Dur melanjutkan, kali ini dengan nada lebih pelan. Ia menggambarkan sosok muda yang akan berdiri di tengah pusaran kekuasaan, dikelilingi sorak dan caci maki secara bersamaan. Sosok itu, katanya, akan diuji bukan oleh jabatan, tetapi oleh kesanggupan menahan diri. Tak ada nama yang disebut, namun para pendengar merasakan ada sesuatu yang sedang dititipkan pada waktu. Gus Dur menegaskan bahwa Indonesia akan memasuki fase genting, di mana ambisi lama bertabrakan dengan harapan baru. Di sanalah, pemimpin muda itu dipaksa memilih antara kenyamanan dan tanggung jawab. Hening kembali menyelimuti ruangan. Hanya suara jam dinding yang terdengar, seakan menghitung mundur menuju sebuah peristiwa besar. Gus Dur memejamkan mata sejenak, lalu berkata bahwa jalan kekuasaan ke depan akan dipenuhi jebakan yang tak selalu tampak sebagai ancaman. Ia menyinggung tentang orang-orang yang datang membawa pujian, namun menyimpan kepentingan. Menurutnya, musuh paling berbahaya bukanlah mereka yang berteriak dari luar, melainkan yang berdiri terlalu dekat. Kalimat itu membuat suasana kian terasa serius. Di luar, hujan mulai reda. Gus Dur menatap halaman yang basah, lalu tersenyum tipis. Ia mengatakan bahwa pemimpin muda itu akan sering disalahpahami, dianggap belum layak, bahkan dicurigai. Namun justru dari situlah ketangguhan akan terbentuk. Percakapan malam itu berakhir tanpa kesimpulan. Tak ada janji, tak ada klaim kebenaran. Hanya serpihan pemikiran yang dibiarkan mengendap, menunggu waktu untuk membuktikan dirinya sendiri. Bertahun-tahun kemudian, ketika nama Gibran mulai bergema di panggung nasional, sebagian orang teringat malam sunyi di Ciganjur itu. Kata-kata Gus Dur terasa seperti bayangan yang perlahan menemukan wujudnya, membuka kisah panjang tentang ujian, kekuasaan, dan masa depan Indonesia. Pelantikan itu berlangsung di bawah sorot lampu dan tatapan jutaan pasang mata. Gibran berdiri tegak, mengenakan setelan resmi, namun di balik raut tenangnya tersimpan kesadaran bahwa langkahnya sejak hari itu tak lagi sederhana. Ia bukan sekadar pejabat baru, melainkan simbol perubahan yang belum sepenuhnya diterima. Riuh tepuk tangan bercampur dengan bisik-bisik skeptis. Sebagian publik melihat usia dan latar belakangnya sebagai tanda tanya besar. Narasi keraguan mulai disusun rapi, menyebar cepat, seolah ingin memastikan bahwa harapan tak tumbuh terlalu tinggi. Hari-hari awal di istana menjadi fase pengamatan. Gibran memilih lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ia membaca peta kekuasaan dengan cermat, menyadari bahwa setiap senyum di ruang rapat belum tentu bermakna dukungan.
Ingatan tentang kisah lama di Ciganjur sesekali terlintas, meski ia tak pernah mendengarnya secara langsung. Namun nuansanya terasa nyata, pemimpin muda akan diuji oleh keadaan yang tidak ramah. Dan ujian pertama datang dalam bentuk ekspektasi yang saling bertabrakan. Sebagian elit lama memandangnya sebagai ancaman sunyi. Mereka terbiasa dengan ritme kekuasaan yang mapan, dan kehadiran figur muda dianggap mengganggu keseimbangan. Di balik meja-meja tertutup, strategi mulai dirancang. Di luar lingkar kekuasaan, suara rakyat pun terbelah. Ada yang berharap perubahan nyata, ada pula yang menunggu kesalahan pertama untuk menghakimi. Gibran menyadari, waktu tidak memberinya ruang untuk belajar secara perlahan. Ia mulai turun ke lapangan, menolak hanya menjadi wajah di balik podium. Kunjungan-kunjungan itu sederhana, tanpa kemegahan berlebih. Dari sanalah ia mendengar keluhan yang tak pernah masuk laporan resmi. Langkah itu memicu reaksi beragam. Sebagian memuji, sebagian menuduh pencitraan. Namun Gibran tetap melangkah, memahami bahwa keheningan birokrasi seringkali lebih berbahaya daripada kritik terbuka. Sementara itu, tekanan dari dalam pemerintahan semakin terasa. Ada usulan kebijakan yang terdengar manis, namun menyimpan risiko besar. Di titik ini, nalurinya diuji, mengikuti arus atau menahan laju. Ia memilih berhati-hati. Setiap keputusan ditimbang, setiap konsekuensi dipelajari. Sikap itu membuatnya dicap lamban oleh lawan, namun dianggap bijak oleh mereka yang memahami medan. Malam-malamnya diisi dengan diskusi panjang dan catatan-catatan kecil. Ia tahu, ini baru permulaan. Badai sesungguhnya belum datang, dan kekuasaan selalu menuntut harga. Di kejauhan, bayangan 7 ujian mulai membentuk garis samar. Tanpa disadari, langkah Gibran telah memasuki jalur yang pernah dibisikkan waktu, membawa cerita ini menuju babak yang lebih gelap dan menegangkan. Ketegangan mulai terasa ketika keputusan-keputusan kecil Gibran perlahan menimbulkan riak besar. Beberapa kebijakan yang ia dorong dianggap terlalu berani untuk ukuran seorang wakil presiden muda. Di ruang-ruang tertutup, namanya mulai disebut bukan lagi sebagai simbol, melainkan sebagai variabel yang harus diperhitungkan. Ujian berikutnya datang tanpa peringatan. Pasar bergejolak, nilai tukar melemah, dan isu ekonomi mendominasi pemberitaan. Publik mencari sosok yang bisa disalahkan, dan Gibran dengan cepat masuk dalam daftar sasaran empuk. Ia menyadari, badai pertama telah benar-benar tiba. Di tengah tekanan itu, sejumlah tokoh lama menawarkan bantuan. Bahasanya lembut, senyumnya meyakinkan, namun ada syarat tak tertulis yang mengikutinya. Gibran merasakan dilema yang selama ini hanya ia baca dalam buku sejarah kekuasaan. Ia memilih menunda jawaban. Waktu digunakannya untuk mempelajari data, bukan sekadar mendengar opini. Keputusan itu membuat sebagian pihak gusar, karena kesabaran seringkali dianggap sebagai kelemahan. Media mulai membangun narasi berlapis. Ada yang mengangkatnya sebagai harapan baru, ada pula yang menudingnya tak siap menghadapi krisis. Setiap langkah kecil diperbesar, setiap jeda ditafsirkan macam-macam. Di luar sorotan kamera, Gibran memperkuat lingkar diskusinya. Ia mengumpulkan orang-orang yang berani berbeda pendapat, meski terkadang tak nyaman. Baginya, kritik yang jujur lebih berguna daripada pujian kosong. Sementara itu, suara dari jalanan semakin lantang. Aksi-aksi bermunculan, membawa tuntutan yang bercampur antara kepentingan nyata dan agenda tersembunyi. Gibran memahami bahwa kemarahan publik jarang berdiri sendiri. Ia memilih turun menemui mereka, tanpa pengawalan berlebihan. Tatapan mata, keluhan langsung, dan dialog singkat menjadi bahan refleksi yang tak ia dapatkan di ruang rapat. Langkah ini kembali memecah opini, namun ia tak bergeming. Di sisi lain, konflik di internal pemerintahan kian mengeras. Beberapa keputusan strategis sengaja diperlambat, seolah ingin menguji batas kesabarannya. Inilah saat ia menyadari bahwa musuh tidak selalu menyerang dari depan. Malam hari menjadi waktu paling sunyi sekaligus berat. Dalam keheningan, ia menimbang setiap pilihan, sadar bahwa satu langkah keliru bisa menjadi pintu menuju krisis yang lebih besar. Namun keraguan tak pernah ia biarkan berubah menjadi ketakutan. Perlahan, sikapnya mulai membentuk pola. Ia tak tergesa, namun juga tak menghindar. Pendekatan itu membuat lawan kesulitan membaca arahnya, sementara pendukungnya belajar percaya. Tanpa banyak disadari publik, satu ujian telah dilewati, meski belum sepenuhnya usai. Di kejauhan, tantangan lain sudah menunggu,
lebih rumit dan lebih berbahaya, menandai bahwa perjalanan menuju puncak belum mendekati akhir. Gelombang berikutnya datang dari arah yang tak terduga. Sebuah dokumen internal bocor ke publik, memicu polemik yang menyeret nama Gibran meski ia tak tercantum langsung di dalamnya. Isu itu berkembang liar, membentuk persepsi bahwa ada kekuatan besar yang sedang diuji keberaniannya. Ruang publik kembali memanas. Perdebatan berlangsung tanpa henti, opini saling bertabrakan, dan kebenaran menjadi kabur di antara kepentingan. Gibran memahami bahwa diam terlalu lama akan dianggap pengakuan, namun bicara tergesa bisa menjadi bumerang. Ia memilih jalur yang jarang diambil. Dengan tenang, ia membuka data, menjelaskan kronologi, dan menyerahkan sebagian penilaian kepada mekanisme yang sah. Sikap itu tidak langsung meredakan suasana, tetapi perlahan menggeser fokus dari emosi ke substansi. Langkah tersebut memicu reaksi keras dari pihak-pihak yang selama ini bermain di wilayah abu-abu. Tekanan meningkat, bukan hanya lewat media, tetapi juga melalui jalur informal yang lebih sulit dilacak. Gibran mulai merasakan bahwa medan politik memiliki lapisan-lapisan tak kasat mata. Di internal pemerintahan, garis pemisah kian terlihat. Ada yang mulai menjaga jarak, ada pula yang secara diam-diam memperkuat dukungan. Peta kekuasaan berubah perlahan, mengikuti arah angin yang belum tentu stabil. Gibran memanfaatkan momentum itu untuk merapikan prioritas. Ia fokus pada hal-hal yang bisa diukur hasilnya, menunda janji-janji besar yang belum siap diwujudkan. Baginya, kepercayaan dibangun dari konsistensi, bukan dari pernyataan berlebihan. Di tengah hiruk-pikuk, ia kembali turun menemui daerah-daerah yang jarang tersentuh. Bukan untuk kampanye, melainkan untuk memastikan bahwa kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan nyata. Dari sana, ia menemukan energi baru yang tak ia dapatkan di pusat kekuasaan. Namun langkah ini juga memunculkan tantangan baru. Beberapa elit merasa perannya terpinggirkan, memicu gesekan yang semakin terbuka. Gibran sadar, setiap langkah maju selalu meninggalkan jejak konflik. Malam-malamnya kembali diisi dengan diskusi panjang. Ia mendengar banyak sudut pandang, menyaring mana yang tulus dan mana yang berlapis kepentingan. Proses itu melelahkan, tetapi membentuk ketahanan yang tak terlihat. Sementara itu, narasi tentang 7 ujian mulai sering dibicarakan di kalangan terbatas. Sebagian menyebutnya mitos, sebagian lagi melihatnya sebagai cermin situasi. Gibran tak menanggapi, namun ia merasakan bayangan itu kian dekat. Ia mulai memahami bahwa kepemimpinan bukan soal menghindari badai, melainkan belajar berdiri di tengahnya. Setiap tekanan mengajarkannya batas kesabaran, setiap konflik memperjelas arah yang harus dipilih. Situasi nasional memasuki fase yang lebih rapuh ketika ketidakpastian global mulai berdampak langsung ke dalam negeri. Rantai pasok terganggu, lapangan kerja tertekan, dan keresahan tumbuh di banyak daerah. Gibran memahami bahwa ujian kali ini bukan sekadar soal citra, melainkan menyangkut kepercayaan rakyat terhadap arah pemerintahan. Di ruang-ruang kebijakan, perdebatan berlangsung sengit. Ada dorongan untuk mengambil langkah populis demi meredam kegelisahan, ada pula tekanan agar mengikuti kepentingan lama yang mengatasnamakan stabilitas. Gibran berdiri di persimpangan, menyadari bahwa pilihan apapun akan melahirkan konsekuensi panjang. Ia memilih jalan yang sunyi namun berisiko. Alih-alih mengejar tepuk tangan cepat, ia mendorong kebijakan yang tak langsung terasa, namun menopang fondasi jangka panjang. Keputusan itu membuat sebagian pihak kecewa, bahkan memicu perlawanan terbuka dari mereka yang kehilangan keuntungan. Serangan pun bergeser bentuk, bukan lagi isu tunggal, melainkan rangkaian narasi yang dirangkai rapi untuk melemahkan legitimasi. Gibran membaca pola itu dengan tenang, menyadari bahwa ini adalah permainan ketahanan, bukan adu kecepatan. Di tengah tekanan, ia memperkuat koordinasi lintas sektor. Dialog diperluas, batas-batas lama ditembus, dan ego diredam sejauh mungkin. Langkah ini tidak menghapus konflik, tetapi membuka ruang kompromi yang selama ini tertutup. Sementara itu, suara dari akar rumput kembali menjadi pengingat keras. Banyak yang tak peduli pada intrik elit, mereka hanya menuntut kepastian hidup. Gibran menjadikan suara itu sebagai kompas, meski arah yang ditunjukkan seringkali berlawanan dengan kepentingan kuat. Ketika sebuah keputusan penting diumumkan, reaksi publik terbelah tajam. Ada yang melihat keberanian, ada yang menuduh kecerobohan.
Gibran menerima semuanya dengan sikap yang sama, memahami bahwa kepemimpinan tak pernah mendapat penilaian tunggal. Di balik layar, beberapa figur berpengaruh mulai mengubah sikap. Mereka yang sebelumnya meremehkan kini memilih berhitung ulang. Bukan karena sepakat sepenuhnya, tetapi karena menyadari bahwa keteguhan sulit digoyahkan. Malam hari kembali menjadi ruang refleksi. Gibran menelaah perjalanan yang telah dilalui, menyadari bahwa setiap ujian selalu datang dengan wajah berbeda. Ia tak lagi mencari pembenaran, hanya memastikan bahwa langkahnya selaras dengan tujuan awal. Isu tentang 7 musuh kian terasa nyata, bukan sebagai daftar, melainkan sebagai rangkaian fase. Satu terlewati, yang lain menyusul, membentuk lingkaran tekanan yang tak memberi jeda panjang. Dalam keheningan itu, Gibran memahami satu hal penting, kekuasaan tidak menguatkan karakter, ia hanya memperlihatkannya. Apa yang tampak hari ini adalah hasil dari pilihan-pilihan kecil yang terus diulang. Tekanan mencapai titik baru ketika konflik kepentingan yang lama terpendam akhirnya muncul ke permukaan. Beberapa kebijakan strategis mendadak tersendat, bukan karena kurangnya dukungan publik, melainkan akibat tarik-menarik di balik meja kekuasaan. Gibran menyadari bahwa ujian kali ini menuntut ketegasan yang lebih terang. Situasi itu memaksanya mengambil sikap yang selama ini dihindari banyak pemimpin muda. Ia mulai berbicara lugas, menolak kompromi yang berpotensi mengorbankan tujuan utama. Langkah ini mengejutkan banyak pihak yang mengira ketenangannya berarti mudah diarahkan. Reaksi datang cepat dan keras. Jaringan lama yang merasa terancam mulai bergerak serempak, menyebarkan keraguan melalui berbagai saluran. Narasi tentang ketidakmampuan kembali diangkat, kali ini dengan kemasan yang lebih sistematis. Gibran tidak membalas dengan serangan balik. Ia memilih membuka proses, memperjelas alur keputusan, dan mengajak publik melihat fakta secara utuh. Transparansi menjadi perisai, meski ia tahu langkah itu juga membuka dirinya pada risiko baru. Di tengah ketegangan, dukungan tak terduga bermunculan. Tokoh-tokoh yang sebelumnya memilih diam mulai menyatakan sikap, bukan karena loyalitas pribadi, melainkan karena melihat arah yang konsisten. Dinamika kekuasaan kembali bergeser, namun ujian belum selesai. Sebuah kesalahan teknis dalam implementasi kebijakan memicu kekacauan di lapangan. Masalah kecil itu membesar karena dimanfaatkan oleh pihak yang menunggu celah. Gibran menghadapi kenyataan pahit bahwa niat baik pun bisa gagal bila tak diawasi ketat. Ia turun langsung menangani persoalan, bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan memperbaiki sistem yang rapuh. Keputusan ini menyita energi dan waktu, namun memperlihatkan sisi kepemimpinan yang jarang terlihat, kesediaan bertanggung jawab penuh. Di ruang publik, sikap itu memunculkan dua reaksi berlawanan. Ada yang menghargai kejujuran, ada pula yang menganggapnya sebagai pengakuan kelemahan. Gibran memahami, persepsi selalu bergerak lebih cepat daripada kenyataan. Malam kembali menjadi saksi perenungan panjang. Ia menyadari bahwa setiap fase membawa pengorbanan berbeda. Beberapa hubungan merenggang, beberapa kepercayaan runtuh, namun arah langkahnya semakin jelas. Isu tentang 7 musuh kini terasa bukan sekadar simbol. Satu persatu hadir dalam wujud nyata, menguji bukan hanya kecerdasan, tetapi juga ketulusan. Gibran mulai memahami bahwa ujian terberat bukan datang dari luar, melainkan dari keputusan yang harus diambil sendirian. Dalam keheningan itu, ia meneguhkan niat untuk tidak berbelok hanya demi keselamatan sesaat. Risiko diterima sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai ancaman yang harus dihindari. Situasi politik nasional memasuki babak yang lebih senyap namun berbahaya. Serangan terbuka mulai berkurang, digantikan manuver halus yang sulit dibaca. Gibran merasakan perubahan itu seperti angin yang tak lagi kencang, tetapi cukup untuk menggeser arah bila diabaikan. Di lingkar dalam pemerintahan, keheningan menjadi tanda. Rapat berlangsung singkat, kalimat dipilih dengan hati-hati, dan keputusan penting sering ditunda tanpa alasan jelas. Gibran memahami, ini bukan kebetulan, melainkan strategi menunggu kelelahan lawan. Ia memilih tidak terpancing. Fokusnya diarahkan pada penguatan sistem kerja, memastikan roda pemerintahan tetap bergerak meski tanpa sorotan. Langkah ini terasa membosankan bagi sebagian orang, namun justru disitulah ketahanan diuji. Perlahan, hasil mulai tampak. Program yang sebelumnya diragukan menunjukkan dampak nyata di beberapa daerah. Angka-angka berbicara lebih jujur daripada opini,
meski tak semua bersedia mengakuinya secara terbuka. Namun keberhasilan kecil itu memicu kecemburuan baru. Isu lama diangkat kembali dengan sudut pandang berbeda, seolah mencari celah yang terlewat. Gibran menyadari bahwa bayang-bayang masa lalu memang tak pernah benar-benar pergi. Alih-alih menyangkal, ia memilih menjelaskan dengan tenang. Bukan untuk membela diri, melainkan untuk menempatkan fakta pada posisinya. Pendekatan ini tak menghentikan serangan, tetapi mempersempit ruang manipulasi. Di tengah dinamika itu, hubungan dengan rakyat menjadi jangkar terkuat. Setiap kunjungan lapangan memberinya perspektif yang berbeda dari laporan resmi. Di sana, ia menemukan harapan yang sederhana namun tulus. Beberapa elit mulai mengubah nada bicara. Bukan karena sepakat sepenuhnya, melainkan karena menyadari bahwa arah tak mudah dipatahkan. Kekuasaan, sekali lagi, menunjukkan sifatnya yang cair. Malam hari tak lagi diisi kegelisahan yang sama. Gibran mulai berdamai dengan kenyataan bahwa tak semua orang bisa diyakinkan. Ia belajar memilah mana kritik yang membangun, mana yang sekadar gema kepentingan. Bayangan 7 ujian kini terasa lebih utuh. Bukan sebagai ancaman terpisah, melainkan rangkaian proses yang saling terkait. Setiap fase membentuk lapisan kedewasaan yang tak instan. Di titik ini, Gibran memahami makna terdalam kepemimpinan, berjalan terus meski tepuk tangan mereda, tetap tegak meski pujian menghilang. Pilihan-pilihan sunyi justru menentukan arah besar. Ketika ketenangan mulai terasa mapan, sebuah peristiwa tak terduga mengguncang pusat pemerintahan. Isu besar mencuat hampir bersamaan di berbagai sektor, seolah dirancang untuk datang serentak. Gibran membaca situasi itu sebagai sinyal bahwa ujian pamungkas mulai bergerak. Tekanan publik melonjak cepat. Kepercayaan yang dibangun perlahan kembali diuji dalam hitungan hari. Banyak pihak menunggu reaksinya, berharap ia terpancing langkah emosional yang bisa dimanfaatkan. Ia memilih memperlambat ritme. Setiap pernyataan disusun hati-hati, setiap kebijakan dikaji ulang bersama tim lintas disiplin. Pendekatan ini menahan gejolak, meski di permukaan terlihat seolah tak ada respons tegas. Di balik layar, konsolidasi besar dilakukan. Jalur komunikasi diperbaiki, peran diperjelas, dan tanggung jawab ditegaskan. Gibran menyadari bahwa krisis semacam ini hanya bisa dihadapi dengan barisan yang solid. Namun soliditas selalu diuji oleh waktu. Beberapa figur kunci mulai menunjukkan keraguan, bukan karena tekanan luar, melainkan kelelahan panjang. Gibran menghadapi dilema antara mempertahankan mereka atau membuka ruang bagi wajah baru. Ia memilih jalan yang tak populer. Perombakan dilakukan dengan alasan kinerja, bukan kedekatan. Keputusan itu memicu kegaduhan singkat, tetapi memperjelas arah yang ingin ditempuh. Di ruang publik, respons beragam kembali bermunculan. Ada yang melihat keberanian, ada pula yang menuduh ambisi berlebihan. Gibran menerima semuanya dengan sikap yang sama, menempatkan fokus pada dampak jangka panjang. Perlahan, situasi mulai bergerak ke arah yang lebih terkendali. Masalah demi masalah ditangani, meski tak semuanya selesai sempurna. Yang berubah adalah cara krisis dihadapi, lebih terbuka, lebih terukur. Di tengah kesibukan, Gibran menemukan momen refleksi yang jarang. Ia menyadari bahwa perjalanan ini telah mengikis banyak hal, namun juga membentuk keyakinan yang lebih kokoh. Kepemimpinan tak lagi terasa sebagai beban semata, melainkan tanggung jawab yang dipahami. Isu tentang 7 musuh kini seperti peta yang hampir lengkap. Semua telah muncul dengan wajah berbeda, menguji dari berbagai sisi. Yang tersisa bukan lagi pertanyaan tentang kemampuan, melainkan tentang konsistensi. Gibran memahami bahwa sejarah jarang mencatat proses secara utuh. Yang tersisa biasanya hanya hasil akhir, tanpa menggambarkan jalan terjal yang dilalui. Kesadaran itu membuatnya tak lagi terobsesi pada penilaian sesaat.